Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun kali ini adalah Mbah Setro Ludro, seorang dukun santet yang beberapa hari ini menyerang kirim santet kepada Gus Nur Samsun dari belakang. Dan kedatangan Gus Nur Samsun ini adalah untuk membuat perhitungan dengan sang dukun tersebut. Namun sebelum menyaksikan video selengkapnya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Hal yang tidak baik sebenarnya sedang dirasakan oleh Gus Nur Samsun beberapa waktu ini. Yang mana, kondisi kesehatannya lagi menurun, dan dia lagi merasa tidak enak badan. Akan tetapi, dia juga merasa ada hal yang aneh dengan sakit yang dia alami itu. Dia merasa seperti ada sebuah serangan santet dari sakit yang Gus Nur Samsun rasakan. Memang sebelum dia merasa tidak enak badan itu, ada seorang dukun santet yang menghubungi dan ingin menantangnya untuk berduel adu ilmu. Akan tetapi Gus Nur Samsun belum bersedia meladeninya dikarenakan tubuhnya belum fit. Akan tetapi, sakit yang Gus Nur Samsun alami itu ternyata berlangsung agak lama. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian mendeteksi, bahwa ternyata sakitnya itu juga karena disebabkan dari serangan seorang dukun santet. Dan dia juga yakin, bahwa yang menyerangnya itu adalah berasal dari seorang dukun yang tempo hari menelepon dan menantangnya untuk berduel itu. Dan karena merasa tidak nyaman dengan kondisinya itulah, Gus Nur Samsun kemudian menguatkan dirinya. Setelah tubuhnya agak merasa baikan, Gus Nur Samsun kemudian berbalik menghubungi dukun yang menantangnya itu. Gus Nur Samsun ingin segera menemuinya, dan membuat perhitungan dengannya. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan dukun yang bernama Setro Ludro itu. Dan Gus Nur Samsun pun mencoba untuk bertanya, ada sebab apakah dukun tersebut menantang dirinya, bahkan juga menyerang dengan santetnya dari belakang. Dan di saat itulah dukun itu mengatakan, bahwa dia merasa sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan, baginya Gus Nur Samsun telah menghalangi pekerjaannya yang selama ini dia lakukan. Yang mana, ketika dia dibayar untuk melakukan kirim santet kepada seseorang, Gus Nur Samsun seringkali mengobati dan menyembuhkan para kurban yang disantetnya itu. Dan karena ulah Gus Nur Samsun tersebutlah, proyek kirim santetnya kini menjadi sering gagal. Dan karena alasan itulah dukun Setro Ludro menjadi sangat marah. Maka dia pun berkeinginan untuk berduel dengan Gus Nur Samsun, dan bahkan dia berniat ingin membunuh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika tahu bahwa dukun Setro Ludro ingin membunuhnya? Dan mampukah Gus Nur Samsun memberikan pelajaran kepada sang dukun? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Ambillah sisi positifnya, dan buanglah sisi negatifnya. Semoga video yang kami sajikan kali ini bisa memberikan manfaat, dan juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Mbah disuruh orang untuk santet, kan sudah Mbah lakukan. Iya kan sudah Mbah lakukan. Kenapa Mbah masih apa namanya? Masih nggak terima? Targetku mati. Oh, targetnya harus mati. Tapi kenyataannya kenapa nggak bisa mati-mati? Ya kowe, sing ngrusoi dalan panganku. Aku rasa senang kowe ngrusoi urusanku. Aku ya ora tau ngrusoi urusanmu. Ya, Kenapa kowe ngrusoi urusanku? saya enggak. Bukannya saya ikut campur dengan urusan Mbah. Kalau boleh tahu Mbahnya ini namanya siapa sih? Siapa namanya? Setro. Siapa? Setro. Satro Ludro. Terus Mbah ini aslinya dari mana? Adoh. Jauh. Saya boleh tahu alamatnya? Wah. Kenapa? Takut. Takut kalau misalkan nanti saya mengutus orang supaya besok rumah sampean takut. Kalau nggak takut kenapa mukanya pakai masker? Orang tadi kita ketemuan di jalan aja nggak pakai masker kok. Kenapa sekarang pakai masker? Ya kowe dadi panganku. Pasien-pasienku aku ora pengen. Gak ngerti. Terus Mbah itu melakukan apa? Soalnya saya merasa Mbah melakukan sesuatu kepada saya selama 3 hari 3 malam ini. Saya menemui tamu tidak berdaya, saya kurang fit, saya sakit-sakitan. Tapi saya merasa ada yang aneh di dalam tubuh Mbah.
Kenapa? Mbah melakukan apa terhadap saya, melakukan apa? Dan kowe kerasa. Kerasa-kerasa untuk apa? Tujuannya Kowe untuk apa? kowe mesti Apa? ngurusi urusanku. Dan kowe ngerti. Saya nggak Aku ya iso. saya nggak Mbah, saya nggak berniat untuk mengurusi urusan Mbah. Tahu? Saya nggak berniat untuk mengurusi. Tapi wis dadi urusanku, gua campuri. Wong sing tak santet, gua marek nih. Loh, itu kan kewajiban saya, Mbah, sebagai umat muslim. Kita harus, Yang aku ya butuh pangan. ya kalau Mbah butuh makan ya cari yang baik, cari makanan yang halal. Bukan seperti itu tata Oh, cara. profesiku. Oh iya kerjaanku. Oh iya dadi sandang panganku. Apa ngurusi aku? Aku ya ora tau ngurus-ngurus kowe. Terus Mbah maunya apa? Saya sudah datang ke sini nih. Daripada Mbah marah-marah selama 3 hari 3 malam. Aku gak terima. Ya kalau nggak terima kenapa? Saya sudah di sini nih. Saya sudah di sini. Saya sudah datang di sini. Apa? Mulai iso kowe ora iso mulih. Kenapa saya malam ini nggak bisa pulang? Kenapa? Kenapa saya nggak bisa pulang? Kenapa? Butuh mati nanti. Saya harus mati di sini gitu. Emang sampean bisa membunuh saya? Tete. Apa? Apa nih api api? Api-api apa? Orang mereka cuma bangsa-bangsa jin, nggak punya aturan kok. Hah? Kenapa? Tapi aku gak terima. Sandang panganku gak rusak. Sandang panganku gak kayak ini. Saya nggak takut Mbah mau ngapa-ngapain kepada saya nggak takut, Mbah. Saya nggak takut sedikit pun, saya nggak takut. Karena di dunia ini nggak ada yang saya takuti. 1000 orang, 1000 dukun santet seperti sampean, saya nggak takut. Walaupun ada orang mengatakan kalau saya memberantas dukun santet itu sama saja saya menjelekkan sebelah pihak. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya mengurusi dukun-dukun santet, sama saja saya menjelekkan nama baik perdukunan. Ya urusan depan-depan kae. Aja ngurusi urusan. Aku ya ora tau ngurusi urusan. Tapi menurut saya tidak pernah mengikut campur urusan Mbah. Tapi saya hanya sebatas membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang datang ke rumah saya. Hanya itu. Jadi intinya Mbah, 1000 dukun santet seperti sampean saya nggak akan takut. Dan saya nggak merasa saya merugikan siapapun. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya saya tantang. Kalau berani ketemu saya. Kalau memang dia terusik seperti itu, berarti dia dukun santet. Apa kowe pengen rasa nih santet kau? Ya silahkan, kalau memang mampu, silahkan. Ya, saya siap nih, walaupun keadaan saya belum fit. Sama jangan menyepelekan saya. Kalau memang terbaik kalau gitu. Aku yang nyampuri urusan bapakku. Kalau ngerewangi, serang kowe. Mbak, sampai menyerang saya dari belakang. Itu sama saja sampai itu pengecut. Aku orang keras. Orang urus gimana? Itu namanya pecundang, Mbak. Kalau dukun santet hanya beraninya menyerang dari belakang, nggak berani dari depan. Itu namanya pecundang. Itu namanya bangsat, Mbak. Biadab namanya. Kalau Mbak nggak terima, ya silakan. Silahkan keluarkan ilmunya. Kalau memang nggak terima, saya tunggu. Saya sudah ada di sini nih. Saya nggak mau capek-capek nih. Kalau memang Mbah tidak ini, saya pulang. Apa? Jalan ya. Iya, silakan. Jajal kowe dadi bisu. Apa? Ingat, Dan saya sudah mengingatkan. Jangan menyepelekan. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini, seperti keadaan lemah, jangan sampai menyepelekan saya. Di atas langit masih ada langit, Mbak. Yang namanya kemungkaran, kemusyrikan.
Saya mengingatkan sekali lagi, kalau Mbah masih bisa bertoleransi, diajak ngomong baik-baik. Saya tunggu di sini.